Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wadi Siti Harniati. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan gawat darurat pada trauma kepala. Asuhan keperawatan gawat darurat trauma kepala oleh Wadi Siti Harniati. Konsep medis. Pengertian cedera kepala atau trauma kepala adalah kondisi di mana struktur kepala mengalami benturan dari luar dan mengakibatkan gangguan pada fungsi otak. Cedera kepala biasanya disebabkan karena ditabrak kendaraan bermotor, kecelakaan ketika bersepeda, berolahraga, pukulan di kepala, terpeleset dan terjatuh. Etiologi trauma kepala. Yang pertama, trauma tajam. Trauma oleh benda tajam menyebabkan cedera setempat dan menimbulkan cedera lokal. Yang kedua, trauma tumpul. Trauma oleh benda tumpul dan menyebabkan cedera menyeluruh atau difusi terjadi karena cedera kepala menyebar pada hemisfer serebral, batang otak, atau kedua-dua. Patofisiologi cedera kepala dapat disebabkan oleh kompresi, benturan, akselerasi, deselerasi, maupun luka yang menembus kepala. Dapat menyebabkan pergerakan dari tengkorak sampai lapisan neuromosfer. Dampak yang terjadi setelah cedera kepala akan mengakibatkan kerusakan jaringan dan berkurangnya metabolisme dan regulasi aliran darah ke otak, dan menyebabkan iskemia. Akibatnya, akan mengakibatkan glikolisis anaerobik karena pengumpulan asam laktat dan peningkatan permeabilitas membran sehingga terbentuk edema. Gejala yang biasa muncul meliputi gangguan kesadaran, konfusi, abnormalitas pupil, tiba-tiba defisit neurologi, dan perubahan tanda vital. Selain itu, gejala yang mungkin terjadi berupa gangguan penglihatan dan pendengaran, disfungsi sensori, kejang otot, sakit kepala, vertigo, gangguan pergerakan, kejang, dan banyak efek lainnya. Cedera kepala biasanya juga menyebabkan shock yang diakibatkan oleh kemungkinan cedera multisistem. Adapun pemeriksaan diagnostik yang pertama, pemeriksaan darah, kadar elektrolit, analisa gas darah, radiologi X-ray, CT scan, dan MRI. Penata laksanaan trauma kepala, posisi kepala ditinggikan 30 derajat, bila perlu dapat diberikan monitor 20%, pertahankan CPP 70-95 mmHg, pertahankan ICP 5-15 mmHg, berikan analgetik, dan bila perlu dapat diberikan sedasi jangka pendek. Pada kasus risiko tinggi infeksi akibat fraktur basis krani atau fraktur terbuka prophylaxis, antibiotik sesuai dosis, pencegahan infeksi dan dekubitus gastrointestinal, pemasangan NGT untuk pemberian obat dan nutrisi, setelah itu diklofenak sodium. Asuhan keperawatan. Dapat dilihat analisis kasus sebagai berikut. Identitas pasien berdasarkan kasus tersebut: nama pasien anak R, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal masuk rumah sakit 28 Mei 2026 pukul 14.35, tanggal pengkajian 28 Mei 2026 pukul 14.40, diagnosa medis trauma kepala, triase prioritas 2 dengan alasan pasien mengalami trauma kepala disertai nyeri dan perdarahan dari telinga. Tahap pengkajian. Yang pertama, pengkajian primer atau survei primer. Airway, keadaan jalan napas. Pernapasan paten, suara napas normal, benda asing di jalan napas tidak ada. Breathing atau fungsi pernafasan. Frekuensi 26 kali per menit, saturasi oksigen 95%, suara napas vesikuler, perkusi pekak, irama napas tidak teratur, pengembangan dada simetris. Data lainnya, keluarga mengatakan pasien mengeluh sesak kurang lebih 24 jam yang lalu. Sirkulasi, tekanan darah 160/60 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, nadi 96 kali per menit, kapilar refill kurang 3 detik, akral perifer dingin dan sianosis. Perdarahan, iya, jumlah kurang lebih 23 cc, warna merah segar melalui luka pada kepala dan telinga. Selanjutnya, disability. Kualitatif apatis, tingkat kesadaran GCS 12, kuantitatif motorik 5, verbal 3, dan EI 4. Tes Babinski negatif dan kekuatan otot normal. Eksposur dilakukan log-roll. Terdapat luka-luka yang membengkak pada kepala, bagian frontalis dan temporalis kiri dan kanan, serta beberapa luka kecil dan jejas di ekstremitas atas dan bawah. Kedua, pengkajian sekunder dengan mengkaji riwayat kesehatan dengan metode sampel. Simptom, tanda dan gejala, pembengkakan di area sekitar kepala, riwayat muntah, luka di kulit kepala dan sekitar ekstremitas, telinga berdengung, dan riwayat pingsan. Alergi, keluarga mengatakan pasien tidak memiliki alergi terhadap makanan, obat-obatan apapun, terhadap perubahan cuaca ataupun lingkungan. Medikasi atau pengobatan, pasien tidak ada riwayat konsumsi obat-obatan tertentu. Post-medical history atau riwayat penyakit dahulu. Keluarga mengatakan pasien tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelumnya. Last oral intake, makanan atau minuman terakhir. Keluarga mengatakan pasien terakhir makan nasi dengan telur goreng kurang lebih 3 jam yang lalu sebelum masuk ke rumah sakit. Event atau peristiwa penyebab.
Keluarga mengatakan, awal kejadian pada tanggal 25 Mei 2026, pasien meminta izin ibunya untuk pergi bermain bersama teman-teman kurang lebih 1 jam. Kemudian, ibunya mendapatkan kabar dari tetangga sekitar rumah bahwa anaknya mengalami kecelakaan tunggal, yang dimana pasien mengendarai sepeda motor, kemudian pasien kaget ada kendaraan lain yang keluar dari dalam lorong yang membuat pasien panik, kemudian menekan rem dan pasien terlempar dari motor kurang lebih 4 meter. Pasien tidak menggunakan helm sehingga membuat kepalanya terbentur pertama kali di jalan aspal. Pasien pingsan dan sempat dilarikan ke puskesmas terdekat dan mendapatkan penanganan. Selanjutnya, pengkajian nyeri pekiris T. P. Keluarga mengatakan nyeri muncul setelah 2 hari mengalami kecelakaan. Q. Tidak dapat dikaji. R. Keluarga mengatakan nyeri yang dirasa pada bagian kepala pasien. S. Tidak dapat dikaji. T. Keluarga mengatakan pasien mengeluh nyeri terus-menerus. Selanjutnya, pengkajian psikososial. Tampak pasien lemah, tampak pasien gelisah. Selanjutnya, pemeriksaan head to toe mulai dari kepala hingga ke ekstremitas. Adapun pemeriksaan penunjang yang dilakukan yang pertama CT scan dengan hasil kesan brain swelling dan scalp hematoma. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium. Adapun farmakoterapi pada pasien tersebut, yang pertama, ceftriaxone 1 gram per intravena per 12 jam, santagesik 2 ml per intravena per 8 jam, dan NaCl 0,9% 20 tetes per menit. Analisis data berdasarkan kasus tersebut, yang pertama, data subjektif. Keluarga mengatakan pasien mengeluh sesak kurang lebih 24 jam yang lalu dan semakin memberat sebelum diantar ke IGD. Data objektif, frekuensi napas 26 kali per menit, saturasi 95%, irama napas tidak teratur, yang menyebabkan masalah pola nafas tidak efektif dengan penyebab gangguan neurologis atau cedera kepala. Data subjektif kedua, keluarga mengatakan pasien mengalami benturan keras pada kepalanya pada saat kecelakaan motor 2 hari yang lalu. Keluarga mengatakan pasien mengalami perdarahan pada bagian kepala dan dari dalam telinga. Keluarga mengatakan pasien sering mengeluh sakit kepala. Keluarga mengatakan pasien muntah 1 kali di rumah. Data objektif, keadaan umum tampak lemah dan gelisah, kesadaran apatis, GCS 12, tampak perdarahan di bagian frontalis dan dari dalam telinga, tampak edema dan lebam, kehitaman pada kedua kelopak mata, tampak pasien meringis sambil memegang kepalanya, tampak wajah pasien pucat dan akral teraba dingin, CT scan, kesan brain swelling dan scalp hematoma. Sehingga masalah yang terjadi penurunan kapasitas adaptif intrakranial dengan penyebab edema cerebral. Kemudian data subjektif ketiga, keluarga pasien mengatakan pasien mengeluh nyeri kurang lebih 2 hari yang lalu hingga saat ini. Keluarga pasien mengatakan pasien sering menangis jika merasa nyeri. Keluarga pasien mengatakan nyeri terus-menerus, kualitas dan skala nyeri tidak dapat dikaji karena pasien masih gelisah. Data objektif, tampak keadaan umum lemah, tampak pasien meringis kesakitan sambil memegang kepala, tampak pasien gelisah. Sehingga masalah yang timbul nyeri akut dengan penyebab agen pencedera fisik. Adapun diagnosa keperawatan berdasarkan kasus tersebut, yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis ditandai dengan pasien merasa sesak, pernapasan 26 kali per menit dan saturasi 95%. Yang kedua, penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik dibuktikan dengan meringis, kesakitan, dan gelisah. Intervensi keperawatan berdasarkan diagnosa pertama, standar luaran, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 6 jam, maka diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil, dipsnya cukup menurun, frekuensi napas cukup membaik dengan standar intervensi, dukungan ventilasi, observasi, monitor status respirasi dan oksigenasi, terapeutik, berikan posisi semipolar, berikan oksigenasi sesuai kebutuhan. Diagnosa kedua, luaran, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 6 jam, maka diharapkan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran cukup meningkat, gelisah cukup menurun, tekanan intrakranial cukup membaik, kesadaran cukup membaik. Dengan standar intervensi manajemen peningkatan tekanan kranial. Observasi, monitor CPP, monitor intake dan output cairan, terapeutik, minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, berikan posisi semipolar dengan posisi head up 30 derajat, cegah terjadi kejang. Diagnosa ketiga, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 6 jam, maka diharapkan kontrol nyeri meningkat dengan kriteria hasil, melaporkan nyeri terkontrol cukup meningkat, kemampuan menggunakan teknik non-farmakologis cukup meningkat, keluhan nyeri cukup menurun. Dengan standar intervensi manajemen nyeri, observasi,
Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Terapeutik, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Yang kedua, fasilitasi istirahat dan tidur. Edukasi, ajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, seperti teknik relaksasi nafas dalam. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Implementasi keperawatan untuk diagnosa pertama, memonitor status respirasi dan oksigenasi hasil. Pasien nampak sesak, irama napas tidak teratur, pernapasan 26 kali per menit. Yang kedua, memberikan posisi semipolar, posisi head up 30 derajat. Hasil, tampak pasien nyaman saat diberikan posisi semipolar dengan posisi head up 30 derajat. Ketiga, memberikan oksigenasi sesuai kebutuhan. Hasil, pasien terpasang nasal kanul 3 liter per menit. Implementasi diagnosa kedua, memonitor CPP. Hasil, keluarga mengatakan sesak yang dirasakan pasien mulai berkurang, kesadaran apatis GCS 12, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi napas 22 kali per menit, nadi 100 kali per menit, SpO2 98%. Kedua, memonitor intake dan output cairan. Hasil, intake dari pukul 15-20, 360 cc. Sedangkan output dari pukul 15-20, 100 cc. Balance cairan 275 cc. Ketiga, meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Hasil, pasien tampak lebih nyaman beristirahat setelah penjenguk dibatasi dan diberikan suasana minim stimulus. Kedua, pasien diberikan lingkungan yang hangat, tenang, dan agak redup. Memberikan posisi semipolar, posisi head up 30 derajat. Hasil, pasien tampak nyaman saat diberikan posisi semipolar dengan posisi head up 30 derajat. Kemudian mencegah terjadinya kejang. Hasil, mempertahankan suhu tubuh 36,6 derajat Celcius, memberikan posisi semipolar, menaikkan batas bed. Implementasi diagnosa ketiga. Yang pertama, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Hasil, keluarga mengatakan pasien masih sesekali memegang area kepala. Kedua, tampak pasien masih sedikit gelisah, tampak pasien meringis saat memegang kepala. Kedua, mengontrol lingkungan yang memperberat nyeri. Hasil, pasien diberikan lingkungan yang hangat, tenang, dan agak redup. Ketiga, memfasilitasi istirahat dan tidur. Hasil, pasien tampak lebih nyaman beristirahat setelah penjenguk dibatasi dan diberikan suasana minim stimulus. Keempat, mengajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri dengan teknik relaksasi nafas dalam. Hasil, keluarga mengatakan akan mengikuti cara yang diajarkan perawat bila pasien mengeluh rasa nyeri. 5. Berkolaborasi pemberian obat. Hasil, Sentagesik 2 ml per intravena, ceftriaxone 1 gram per intravena. Kemudian, memonitor kembali status respirasi dan oksigenasi. Hasil, keluarga mengatakan sesak pada pasien mulai menurun setelah diberikan posisi semipolar, head up 30 derajat, frekuensi pernapasan 22 kali per menit, SpO2 98%, tampak pasien lebih tenang, tampak pasien terpasang nasal kanul 3 liter per menit. Adapun evaluasi keperawatan diagnosa pertama, subjek keluarga mengatakan sesak pada pasien mulai menurun setelah diberikan posisi semipolar, head up 30 derajat. Objek, tampak pasien terpasang nasal kanul 3 liter per menit, tampak pasien lebih tenang, pernapasan pasien teratur, frekuensi napas 22 kali per 6 menit, saturasi oksigen 98%, asesmen, pola napas mulai membaik, planning, lanjutkan intervensi. Diagnosa kedua, objek, kesadaran apatis, GCS 12, pernapasan pasien teratur, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi napas 22 kali per menit, nadi 100 kali per menit, SpO2 98%. Asesmen, perfusi cerebral belum meningkat, planning, lanjutkan intervensi. Diagnosa ketiga, subjek, keluarga mengatakan pasien masih sesekali memegang kepalanya. Objek, tampak pasien meringis saat memegang kepalanya, tampak pasien sedikit gelisah. Asesmen, kontrol nyeri belum meningkat, planning, lanjutkan intervensi. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching.